Ngambil entres buat nyambung meladak cuma eh, satu pucuk. Panjang. Ini malah bawa bunga ya. Tuh, bunga, bahan bunga. Langsung mau disambung sama meladak. Terus nanti di sana itunya disambungnya di tempat adanya meladak. Mencoba menyambung meladak dengan kemukus atau rinu dengan entres panjang dari sulur cacing. Entres panjang dari sulur cacing. Ini buktinya. Saya ini tuh di ikatnya dekat sama daun, ini udah jatuh daunnya. Dari meladaknya ini sudah jatuh, ini bekas talinya masih belum dilepas. Nah ini sekitar 1,5 meter lah, sekitar 1,5 meter. Entresnya 1,5 meter dan sekarang udah tumbuh. Ini dalam waktu sekitar 2 bulan. Ini cara entres panjang 1 meter gitu. Dan sekarang saya mau ngambil entres yang entres satu pucuk. Entres satu pucuk. Mencoba menyambung meladak dengan kemukus atau rinu dengan entres panjang dari sulur cacing. Entres panjang dari sulur cacing. Ini buktinya. Saya ini tuh di ikatnya dekat sama daun, ini udah jatuh daunnya. Dari meladaknya ini sudah jatuh, ini bekas talinya masih belum dilepas. Nah ini sekitar 1,5 meter lah, sekitar 1,5 meter. Entresnya 1,5 meter dan sekarang udah tumbuh. Ini dalam waktu sekitar 2 bulan. Ini cara entres panjang 1 meter gitu. Dan sekarang saya mau ngambil entres yang entres satu pucuk. Entres satu pucuk. Ambil entres buat nyambung meladak cuma satu pucuk. Panjang. Ini malah bawa bunga ya. Tuh, bunga, bahan bunga. Langsung mau disambung sama meladak. Terus nanti di sana itunya disambungnya di tempat adanya meladak. Nah, ini kan tuh. Tai kawin kan ya ciri kawin kan. Itu. Meladak kan.
belum kelihatan. Contoh mengawinkan cuma satu ruas. Nah ini ruasannya. Nah ini sampai di sini ruas. Nah, ini satu ruas. Kalau meladanya yang mana meladanya? Meladanya dari sini ke sini nih. Ini kan ini ikatnya tuh, tempat ikat. Ke sini. Ini masih daun melada satu. Daun melada satu. Ini cara nyambungnya cuma satu ruas. Ini bentukannya ini udah saya sudah potong. Ini timbul tiga pucuk. Awalnya satu kan. Saya ini langsung didoping dari sini dopingannya tempatnya nih. Keluar tumbuh dua. Nah di sini timbul lagi nih doping di sini, jadi timbul dua, jadi tiga. Di doping itu maksudnya apa? Istilah di doping itu? Dipotong. Dikabiri lah istilahnya. Istilahnya ini dikabiri supaya timbul lebih banyak pucuk-pucuk itu, tunas-tunas itu. Nah ini adalah hasil daripada proses pengawinan atau penyambungan melada dengan kemukus yang satu ruas. Satu ruas. Maksud satu ruasnya itu meladanya atau kemukusnya? Satu ruas itu. Oh ya, awalnya satu ruas. Dan ini hasilnya sudah tumbuh sekitar 80 sentian. Yang tadi itu cara entresnya panjang 1 meter. Kalau ini cuma satu ruas, paling 10 cm lah. Yang ada bahan tunas itu. Nah ini adalah bentuk fisik pohon melada yang nantinya akan disambung dengan pohon kemukus. Nah ini melada ini kalau misalkan beli ini dari mana ini? Bisa menjual. Awalnya ini beli juga ini. Beli. Nah ini ada sahabat tampak fisik pohon melada yang belum disambung dengan kemukus. Ada di tanah luas ini, belum udah di tanah pekarangan. Ada di tanah pekarangan. Ini kelebihan nanam kemukus hasil sambung dengan melada itu apa kira-kira? Kuat. Akan kuat. Untuk memperkuat pohon kemukusnya, maksudnya seperti itu. Kalau kalau itu buahnya sama. Akan lebih bagus. Ya spontan kalau tangkal daun bagus, buah sekaligus spontan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyambung melada dengan kemukus. Nah ini tujuan penyambungan atau persilangan kemukus dengan melada itu banyak manfaatnya. Nah yang penasaran tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di TV Media Channel. Let's go. Nah ini adalah proses dari mulai persiapan awal bagaimana yang harus siapkan, yaitu pisau. Mana pisaunya? Pisaunya ini, nah cutternya, dan juga plastik untuk pengikatnya. Dan yang pertama harus disiapkan selain itu adalah meladanya. Meladanya yang mana meladanya? Nah ini sahabat, melada ini tampak fisik pohon melada. Lalu dipotong seperti ini. Nah ini langkah-langkahnya. Ini yang berikutnya adalah menyiapkan pohon kemukus yang ada dalam polybag. Terus kita ngambil entres. Dan selanjutnya adalah mengambil entres. Mana entresnya? Nah itu entres kemukus dari atas. Nah itu meladanya. Tinggal sambung.
Oh, meladanya yang ada dalam polybag itu. Iya. Tuh Nah. lihat ini ya. Tuh. Kalau tangkainya ini ke sebelah sini kan ini bahan daharnya ke sini. Cabang ke sini. Ini kan ini cabang ke sini. Setiap ada daun itu mestinya itu pasti bakal keluar cabang. Ini cabang. Ini ranting tuh. Ini pasti ini tidak tumbuh ini ke sini. Kita itu ini melihat untuk meletakkan ini harus disesuaikan dengan ini. Kalau sekarang ke sini arahnya ke sebelah sini, yang ini ke sebelah sini ya, terus yang ini kan ke sebelah sini, terus si merada itu kita buat rumus aja. Kalau sudah ini ke arah barat, ini ke arah selatan, ini ke arah timur ya, arah timur, yang ini ke arah utara, terus gitu ini ke arah mana, ini ke arah timur, ini ke arah selatan, ini ke arah utara. Kalau ini kan ini ke arah utara, kalau ke arah utara kita rumus ini ke arah utara, mestinya ini ke arah mana, ke arah selatan. Makanya yang ini harus ke arah sedikit selatan. Dibuang lagi ini tadi bekas ini dibuang. Ini ke arah tadi ini ke arah utara, sekarang ini ke arah selatan sedikit tuh. Pokoknya jangan beginilah langsung. Tuh, jadi arah ini ke belah sini. Makanya kita buat ini meletekannya itu harus di tuh. Hati-hati tuh ke arah sini. Nah, ini untuk menentukan cabang, artinya kita punya rumus begini ke arah ini. Tuh, itu udah ke arah utara, ini ke arah utara. Kan ini jadi ke arah ini ke arah utara, ini ke arah selatan. So, ini ke arah barat, ini ke arah selatan, ini ke arah timur. Itu jangan sampai semua ke arah barat. Itu mungkin itu satu rahasia itu. Oke, rapi aja lah. Kecil supaya lebih lunak. Biasa ini nyambung biasa. Ini cara mengawinkan melada sama rino secara manual satu-satu.
Ini contoh dari stek ya, dari stek atas. Sekarang saya mau mencoba dari sulur. Dari sulur. Dari sulur bawah. Ya, yang dimaksud satu ruas itu satu ruas. Kalau tadi yang panjang itu 1 meter mungkin ada 20 ruas, 20 gini, 1 2 3 4 5 sampai 20. Kalau ini satu ruas, bisa satu ruas, bisa 2 ruas, bisa bagaimana pun. Nah, ini untuk penyambungan secara satu ruas. Itu yang dipotong melada ya. Nah ini sahabat, meladanya sudah dipotong menggunakan pisau atau cutter yang bersih itu. Dan Kalau tadi menentukan ini kan tidak kelihatan itu bekas daunnya. Kalau yang tidak kelihatan bekas daunnya, udah aja lihat yang ini aja. Ini sebelah sini, nah yang ini harus sebelah sini. Daun arahnya harus sebelah utara. Panjang. Panjang. Nah, yang ini aja 2 ruas. 2 ruas. Ini sebelah sini tuh. Sebelah sini. Sebelah utara, sebelah selatan. Ini sedikit ke arah barat. Ini ngupasnya harus lurus sama ini. Sama daun. Lurus sama daun. Tuh, ya. Supaya ini pemetaan begini kan, berarti membelahnya harus sesuai. Harus searah dengan ini tuh, makanya jadi searah. Ini dari sulur ya, menyambung dari entresnya jadi sulur, sulur cacing. Kalau itu dari atas itu bahan perdu. Kalau ini bahan untuk sulur pencari makan. Ini bisa dibuang, ini bisa dibuang. Buang aja. tujuannya pakai sungkup itu untuk apa kira-kira? Untuk menghampakan udara
supaya udara itu tetap stabil, nggak ada panas, nggak ada dingin. Kalau ini kedinginan akan busuk, kalau kepanasan akan Layu. ada memar di sini kalau kena panas, memar. Lalu kalau malam itu kan cuacanya sangat dingin, makanya itu langsung busuk. Ya kalau ditutup ini, disungkup ini, udara di dalam plastik itu tetap stabil. Jadi kita buat cungkup. Ini enggak lama lah, cuma Ini sampai bisa tumbuh, proses penyambungan kemukus dengan melada jadi atau gagalnya itu berapa minggu, berapa hari? 4 hari juga bisa dibuka. 4 hari. Kalau dinyatakan itu berhasil, bisa langsung ditanam ini. Dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu. Nanti udah keluar tunas baru. Dibiarkan dulu selama keluar tunas. Dalam pengawasan terus dilihat. Kalau udah ini keluar tunas seperti yang tadi itu, keluar tunas baru dari sini tuh, tunas itu baru dibawa ke itu. Ini akar meladanya. Kebetulan saya Nah, itu melada itu bisa setinggi itu kira-kira berapa meter itu? Maksudnya berapa minggu, berapa bulan? Udah nyampe 3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulan lebih. Ada daun. Sekarang mau satu sekarang. Satu ruas. Satu ruas. Satu ruas dari sulur cacing. Ini sebelah sini, makanya itu sebelah daun yang ini tadi yang ini bekas daun kan, harus sebelah selatan, sekarang sebelah utara. Buat sebelah utara. Tuh, sebelah utara berarti sebelah timur ya. Dari ini ke sebelah selatan.
Ini 2 ruas, 1 ruas. Ini dari steknya. Sekarang buat dari yang udah ada bunganya, tapi nanti ini jatuh juga. Ini ada bunganya. Kalau ini kan nggak ada itu, nggak ada apa, nggak ada bekas. Nah ini sedikit bekasnya, ini bekas sebelah sini. Nah makanya harus kita belahnya yang gini ke arah itu. Nang sabar hiji kah? Bakal alus ya mangga. Lebih halus. Nung menang sabar hiji nungus di pelak. 90% jadi. Kang, nung menang sabar hiji hasil sambungan melada. Itu kan tadi 2, 3. Pokoknya dijamin ngawinkeun mangu, ngawinkeun peuteuy, kado geus. Ini lebih mudah. Tapi kudu hati-hati. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya berada di kebun kemukus. Bagi yang penasaran bagaimana cara
budidaya kemukus, banyak yang memberikan komentar di kolom di YouTube, apakah kemukus bisa ditumpang sarikan dengan tanaman yang lain. Itu sangat bagus sekali dan boleh-boleh saja, sekalipun sebaiknya kalau misalkan kita mau fokus untuk menanam kemukus, lebih baik jangan ditumbang sarikan. Tapi kalau misalkan ada tanaman yang sudah ada dalam kebun kita atau ladang kita, sebaiknya selama tidak mengganggu tanaman kemukus kita, dibiarkan saja. Yang penasaran untuk menonton video ini, silahkan jangan di skip, tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah, ini sahabat kemukus di belakang saya ini. Nah, ini kemukus ini, nah, ditanam dalam media rambat pohon gamal, pohon kilikiria. Kemukus sebenarnya boleh ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang lain, selama itu tidak mengganggu tanaman kemukusnya. Nah, sekarang supaya lebih enak untuk melihat gambar ini, kita balikkan kameranya. Nah, ini ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini pohon kemukus ini ditanam dekat pohon kelapa. Nah, apakah pohon kelapanya harus dibongkar? Ya, selama tidak mengganggu pertumbuhan, produktivitas pohon kemukus itu sendiri, biarkan saja. Tapi kalau misalkan kita misalkan nanti mengganggu pohon kemukus, sebaiknya tanaman-tanaman yang lainnya dibuang saja. Nah, juga ini banyak yang nanya juga ke saya, pohon yang paling tepat untuk dijadikan tajar kemukus itu sebenarnya, kalau menurut saya, dicoba dulu lah. Yang penting memanfaatkan sumber-sumber pepohonan yang ada. Nanti kita kalau misalkan ada tajar yang lebih bagus, boleh menggunakan tembok beton juga, supaya kita ini lebih, istilahnya kalau orang Sunda itu supaya jongjon. Nah, dengan menggunakan tajar tembok beton itu, kita akan semakin fokus saja ke dalam pemupukan, karena pupuk itu kadang sering dimakan oleh pohon-pohon atau tajar itu sendiri. Nah, ini kebanyakan di sini menggunakan pohon atau media tajar pohon kilikiria ini atau pohon gambal. Nah, ini kebun kemukus ini ditumpang sarikan dengan pohon kapol. Ada juga pohon pisang, ada juga pohon, di sini ada sebagian pohon kelapa. Nah, ini sahabat, apabila pohon kemukus kita ingin banyak cabangnya, itu tinggal disetek saja. Pada bagian pucuk nanti juga akan mengeluarkan ranting baru. Nah, ini kemukus
yang ada sedikit cabangnya ini, karena ini disetek ini. Nah, ini sahabat cara fermentasi pemupukan. Jadi tinggal ngambil kotoran ternak kambing atau domba, masukkan ke dalam kotak yang dicampur air. Nanti kita bisa mengambilnya atau dijadikan sebagai pupuk air, disiramkan ke dalam bagian pohon kemukus. Dan itu rahasia-rahasia kenapa kemukus di sini bagus-bagus semua. Nah, itu dalam pohon suren, sahabat. Kemukus yang ditanam dalam pohon suren itu bagus sekali itu. Nah, ini juga sama, ini dalam pohon suren. Nah, kalau di tempat saya ini pohon suren. Nah, ini bagus sekali dijadikan media tajar atau untuk menanam kemukus. Nanti untuk dijadikan atau penyimpanan pupuk atau kotoran ternak. Nah, ini tajar yang belum ditanami kemukus sudah disiapkan untuk lubang penyimpanan pupuk nanti ini, supaya begitu ditanam sudah ada itu lubangnya dan sudah ditanami kemukus. Nah, ini sudah belajar berbuah ini.
Ini sahabat pupuknya ini. Ini pupuk kotoran ternak dan ini pohon kemukusnya. Nah, ini bagus-bagus di sini kemukusnya karena memang pupuknya stabil.